Tarbiyah Prodi BKPI. Saya merupakan anggota dari KKN IK DR 100 tahun 2020. Jadi di sini saya akan membuat sebuah layanan klasikal dalam bidang pribadi, yaitu mengenai self control dan bagaimana cara meningkatkan self control pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik ya pastinya, alhamdulillah. Jadi di sini kakak perkenalan dulu ya baiknya. Jadi perkenalkan, nama saya Salsa Inayah Ma'rufi, bisa kalian panggil Kak Inayah. Saya ini merupakan mahasiswa dari Prodi BKPI. Jadi di sini teman-teman, kakak akan membuat sebuah layanan klasikal mengenai apa sih itu self control. Jadi nanti di sini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai apa sih itu self control dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai layanan klasikal pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga layanan klasikal pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah teman-teman, setelah kita berdoa, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita menjadi lebih semangat dan lebih akrab lagi. Nah teman-teman, kita ice breaking dulu ya. Speaking sudah semangat kan ya. Jadi kita bisa mulai kan mengenai layanan klasikal pada pagi hari ini. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu self control? Pasti teman-teman penasaran kan apa itu self control? Nah, self control adalah sebuah dorongan atau kemampuan dalam diri untuk dapat mengontrol atau dapat menimbang sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi misalnya nih teman-teman, kita itu pasti akan melakukan suatu hal. Nah, self control ini yang dapat membantu kita untuk bisa mengendalikan. Jadi sebelum kita melakukan hal tersebut, kita bisa berpikir terlebih dahulu mengenai sebab dan akibat apa setelah kita melakukan hal tersebut. Dan di sini juga dalam self control juga dapat mengatur kepada hal-hal yang berarah kepada hal positif. Misalnya nih, saat kita akan melakukan suatu hal itu bertentangan gak sih sama norma atau dalam lingkungan sosial kita bermasalah, atau baik gak sih kalau kita lakukan di masyarakat seperti ini. Jadi self control ini bisa membantu kita untuk lebih mematangkan apa yang akan kita lakukan nanti, mempertimbangkan baik dan buruknya, begitu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam nih, kita akan menggunakan media PPT ya teman-teman. Jadi di sini nanti untuk memperjelas lagi apa itu sih self control, kakak akan menayangkan melalui PowerPoint. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak ya kalau kakak sudah menjelaskan. Jadi teman-teman, tadi kita kan sudah
menggunakan media PowerPoint untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu self control dan bagaimana cara meningkatkan self control, apa aja yang ada di self control itu. Jadi teman-teman kita mulai aja ya, kita menggunakan media PowerPoint. Jadi self control menurut Carol and Ackout, self control menggambarkan keputusan individu untuk melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu yang diinginkan. Jadi self control itu berkaitan dengan bagaimana individu itu bisa mengendalikan emosi dan tingkah laku. Jadi self control itu suatu dorongan atau kemampuan individu untuk bisa melakukan sebuah perilaku dengan dikontrol emosi. Jadi kita sudah mempertimbangkan dengan baik begitu ya. Paham kan ya teman-teman? Oke. Jadi self control itu juga sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing serta mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku individu untuk ke arah konsekuensi yang positif. Jadi self control itu sebuah pengendalian yang bersifat positif ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan suatu hal yang baik, misalnya kita bisa melakukan suatu pengontrolan diri untuk bisa berperilaku sosial yang baik. Jadi kita bisa berpikir terlebih dahulu apakah ini kita sudah melakukan hal yang baik atau tidak. Jadi itu adalah sebuah kemampuan self control yang ada dalam diri. Selain itu, kemampuan self control yang baik itu dapat diharapkan dapat mengendalikan dan menahan tingkah laku yang bersifat menyakiti dan merugikan orang lain maupun menahan tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi dalam self control ini kita dianjurkan untuk dapat membimbing siswa ataupun kita kan sebagai seorang remaja ya, kalian maksudnya teman-teman kan sebagai seorang remaja, jadi diharapkan bisa memiliki self control yang baik. Jadi kita dapat diwujudkan dengan melakukan tingkah laku yang baik dengan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Misalnya kita mematuhi nih, kalau di daerah kita harus sopan, ramah, maksudnya tidak ugal-ugalan kalau di jalan atau bagaimana, itu kita bisa mengendalikan itu dengan kemampuan self control yang ada dalam diri kita. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis self control. Jadi self control itu memiliki beberapa jenis ya teman-teman. Di antaranya yaitu over control, under control, dan approach control. Jadi over control yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan dan menyebabkan individu banyak menahan dalam bereaksi terhadap stimulus. Jadi maksudnya over control itu individu itu terlalu berlebihan untuk melakukan pengendalian. Jadi membuat dia malah semakin tidak terkendali dalam melakukan suatu tingkah laku gitu. Jadi kan kita kan pasti ada dorongan ya teman-teman. Misalnya kita ada dorongan berpikiran kita tuh harus begini, kalau berperilaku harus yang baik, harus yang patuh. Tapi kalau kita terlalu berlebihan dalam mempertimbangkan hal tersebut, itu kita bisa menjadikan kontrol emosi diri dan perilaku itu menjadi berlebihan dan tidak baik, begitu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu under control, suatu kecenderungan individu untuk melepas stimulus dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Dan yang ini itu kebalikannya dari over. Tadi kalau over kan kita secara berlebihan ya sudah melakukannya, maksudnya kalau yang under control itu cenderung individu itu cenderung terburu-buru. Maksudnya gini teman-teman, kalian itu saat mau melakukan suatu hal itu kurang adanya pertimbangan, maksudnya kurang memikirkan ini tuh hal, kalau saya melakukan hal ini itu baik atau tidak. Jadi pengendalian atau pemasakan dalam cara kita berpikir untuk melakukan hal tersebut itu kurang matang. Maksudnya kita itu langsung melakukan hal tersebut, misalnya kita mau gini nih di masyarakat, mau ada apa, kita tuh malah cenderung terburu-buru dalam melakukan suatu hal yang itu bisa dilihat tidak baik di masyarakat atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Yang selanjutnya yaitu approach control, yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat.
Nah, kalau yang upright control ini yaitu kontrol self control yang baik dalam diri. Jadi sebelum kita melakukan suatu hal, kita itu sudah memikirkan apa dampaknya, apa hal baik yang dapat kita lakukan, itu sudah baik atau belum. Jadi kita sudah memikirkan dengan masak dan sudah sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, baru kita melakukan hal tersebut. Itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu self control dalam konteks Islam. Dalam ajaran agama Islam pun kita sudah diberikan suatu gambaran mengenai apa sih itu self control. Jadi self control dalam Islam itu bisa diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku ini mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bertindak. Jadi dalam ajaran agama Islam juga kita dianjurkan untuk bisa berpikir terlebih dahulu dan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu hal. Jadi kita bisa tahu bagaimana dampak baik dan buruknya hal yang akan kita lakukan, itu kita sudah mempertimbangkan. Jadi dalam self control remaja ini juga ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, dimana di dalamnya itu mengandung arti andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran, dan tapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Jadi teman-teman, kita itu sudah dalam ajaran agama Islam, kita itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Misalnya kalau kita selalu berpedoman dengan Al-Quran, jadi saat kita mau bertingkah laku, kita akan melakukan hal apapun, itu kan sudah ada di pedomannya, yaitu Al-Quran. Jadi di mana manusia itu dalam ajaran agama Islam itu, kita itu harus bisa menuruti tidak harus menuruti hawa nafsu, dimana kita itu harus mengontrol diri kita untuk bisa menjadi insan muslim yang lebih baik lagi, bisa menjadi orang yang patuh terhadap agama, bisa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad juga. Untuk itu teman-teman, kita harus bisa ya melakukan self control. Dan menangkatkan self control itu seperti apa sih? Jadi kita bisa melakukan suatu pertimbangan terlebih dahulu saat kita mau melakukan suatu hal. Misalnya kita lebih banyak belajar lagi mengenai apa itu pengendalian diri, bagaimana mengenal diri kita terlebih dahulu lah teman-teman. Jadi terlebih dahulu kita tuh harus bisa mengenal diri kita terlebih dahulu. Dengan mengenal diri, kita itu akan mudah untuk mengenali lingkungan yang ada dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu akan lebih mudah untuk mengontrol tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir dari layanan klasikal ya. Jadi tadi teman-teman udah paham kan ya apa itu self control? Iya, baik. Jadi teman-teman, kita itu sudah harus bisa mengendalikan atau mengontrol apapun yang akan kita lakukan agar kita bisa mengikuti norma sosial maupun dalam ajaran agama, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam PowerPoint ya, bahwasanya dalam Islam pun sudah diatur bahwasanya kita sebelum kita bertindak atau kita melakukan sesuatu hal, kita itu harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Jadi kita harus melihat baik dan buruknya. Jadi teman-teman, kalian udah paham kan ya? Oh iya teman-teman, untuk mengakhiri layanan klasikal pada pagi hari ini, nah teman-teman, terima kasih sudah mau berpartisipasi dan mau mendengarkan materi mengenai self control dalam diri. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri layanan klasikal pada siang hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga ilmu yang telah kita dapat tadinya bisa bermanfaat dan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi.
Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.